When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Generasi manusia itu dapat dibagi menjadi 5 secara garis besarnya. Yang pertama, generasi boomers. Yang kedua, generasi X. Yang ketiga, generasi Y. Yang keempat, generasi Z. Dan yang kelima, generasi Alpha. Jadi rekan-rekan semuanya, mari kita coba pahami satu persatu masing-masing generasi mengapa mereka disebut generasi tersebut. Yang pertama adalah generasi baby boomers, yaitu posisinya di mana kekuatan ekonomi kelompok ini, generasi ini sudah menurun, sehingga mereka juga disebut dengan the aging economic powerhouse. Generasi baby boomers ini lahir antara tahun 1946 dan 1964. Jadi kalau kita melihat, kalau lahir tahun 1946 ini, sekarang umurnya 75 tahun. Sedangkan yang lahir pada tahun 1964 itu adalah 57 tahun. Jadi kita melihat bahwa baby boomers ini adalah pada saat ini sudah pensiun semua, sudah pensiun. Jadi sangat layak kalau kekuatan ekonomi mereka sudah menurun. Angka kelahiran yang tinggi di Amerika Serikat dan banyak negara lain setelah Perang Dunia Kedua. Jadi mengapa disebut generasi baby boomers itu ya karena setelah Perang Dunia Kedua itu di Amerika Serikat dan negara-negara yang lain itu banyak pasangan yang pengen punya anak, di mana anak adalah sebagai primadona bagi pemasar saat itu, sehingga pendekatan marketingnya juga disebut dengan marketing 1.0, yaitu product centric. Menurut data BPS, jumlah generasi baby boom atau baby boomers ini saat ini adalah 52 juta jiwa. Jadi cukup banyak juga ya. Jumlahnya 52 juta. Baik rekan-rekan semua, mari kita coba melihat yang kedua, yaitu generasi X. Generasi ini disebut generasi anak tengah yang terlupakan atau the middle child leaders. Generasi ini lahir di antara tahun 1965 dan tahun 1980.
Kalau yang lahir tahun 1965 itu sekarang umurnya 56 tahun. Kemudian yang lahir tahun 1980 itu sekarang umur 41. Jadi kalau kita melihat seperti ini, ya kalau yang lahir 41 ini masih sebagai pucuk pimpinan di suatu perusahaan. Mengapa generasi X ini disebut anak tengah yang terlupakan? Karena dia diapit oleh baby boomers dan generasi Y yang akan kita diskusikan tadi. Kemudian pada tahun 1970 dan 1980 itu negara di dunia itu penuh gejolak, termasuk Indonesia, sehingga masa kanak-kanak dari generasi X ini tergolong cukup susah pada tahun-tahun itu. Tetapi pada saat memasuki dunia kerja, situasi ekonomi lebih baik. Mereka berhubungan baik dengan konsep teman dan keluarga. Generasi X ini lebih banyak interaksi dengan teman-teman mereka. Sedangkan interaksi dengan keluarga lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman mereka. Pada saat generasi X ini ada, mereka akrab dengan kaset, Walkman, CD, MP3, dan DVD. Sementara generasi X telah menjadi salah satunya generasi paling berpengaruh di dunia kerja saat ini, karena dia minimal sudah berpengalaman 20 tahun. Jadi dari data BPS itu jumlah generasi X ini ada 25 juta jiwa. Sementara bagi marketing, pada generasi X ini didekati dengan marketing 2.0 atau customer centric. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan ke yang generasi ketiga, yaitu generasi Y atau generasi Z. Dia juga disebut the Gen Y millennial. Jadi termasuk ini yang sering disebut sebagai generasi milenial. Jadi kita lihat generasi ini lahir antara tahun 1981, 1996, kemudian sampai ke awal tahun 2000. Jadi kalau orang yang lahir tahun 1981 saat ini usianya 40 tahun. Kemudian yang lahir pada 1996 saat ini usianya 25 tahun. Sedangkan yang lahir pada awal tahun 2000-an itu saat ini usianya baru 21 tahun. Mengapa dia disebut generasi milenial? Karena dia lahir pada 1000 tahun kemudian dari tahun 1900-an. Sekarang sudah masuk ke tahun 2000.
datangnya usia baru milenium, mereka secara luas dikenal sebagai milenial. Sebagian besar generasi Y adalah anak-anak dari baby boomers. Jadi yang berkarya di generasi Y ini adalah anaknya generasi baby boomers. Sehingga dia disebut dengan generasi eco boomer. Generasi pertama yang sangat terkait dengan penggunaan media sosial. Jadi generasi Y ini merupakan generasi yang pertama kali kenal dengan media sosial. Kemudian generasi Y belajar tentang internet di usia yang lebih muda. Di media sosial mereka sangat terbuka dan sering berekspresi membandingkan diri mereka dengan rekan-rekan mereka. Generasi Y melakukan banyak browsing dan pembelian secara online, terutama dari ponsel mereka. Kalau kita melihat dari sisi jumlah penduduk, menurut BPS, generasi Y ini jumlahnya 81 juta jiwa. Dari pihak marketing, mereka melakukan pendekatan dengan marketing 3.0, yaitu human centric. Baik, rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan ke generasi yang keempat, yaitu generasi Z. Ya, merupakan generasi digital pertama. Lahir antara tahun 1997 dan 2009. Jadi kalau orang yang lahir tahun 1997, maka saat ini usianya 24 tahun. Sedangkan yang lahir tahun 2009, saat ini usianya 12 tahun. Jadi kita melihat generasi Z ini merupakan generasi yang disebut dengan centennial, yaitu yang berubah setiap 100 tahun. Generasi Z ini karena dirawat oleh orang tuanya yang mencari uang dengan susah payah, maka generasi Z ini biasanya orangnya hemat. Jadi mereka menginginkan stabilitas ekonomi sebagai faktor penting dalam pilihan karir mereka. Pendekatan marketingnya adalah marketing 4.0, yaitu tradisional to digital system. Baik, kita memasuki generasi yang kelima, disebut generasi Alpha. Generasi Alpha ini merupakan generasi anak-anak milenial. Jadi yang milenial tadi sudah nikah, kemudian anaknya disebut generasi Alpha. Lahir dari tahun 2010 hingga 2025. Kalau yang lahir tahun 2010, maka saat ini usianya 11 tahun.
Kalau anak umur 11 tahun kan rata-rata masih SD ya. SD kelas 4, SD kelas 5. Kalau sementara yang hingga tahun 2000 ini kan belum lahir. Jadi masih sampai tahun 2025 itu masih disebut generasi alfa. Jadi mereka merupakan anak-anak abad ke-21 yang paling pertama. Jadi generasi alfa itu adalah generasi abad 21, angkatan pertama. Jadi istilah alfa ini diciptakan oleh Mark McCrindle, seorang peneliti sosial di Australia. Generasi baru yang sudah terbiasa dengan teknologi digital. Jadi bayi-bayi sekarang umur 1 tahun, 2 tahun itu sudah mengenal teknologi digital. Dipengaruhi oleh perilaku digital orang tua mereka. Tanda generasi milenial muncul dengan adanya peluncuran iPad pertama kali. Pendekatan yang digunakan adalah marketing 5.0, yaitu teknologi to humanity atau teknologi untuk kemanusiaan. Baik rekan-rekan, itulah tadi penjelasan tentang 5 human generation. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.